Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajah kembali di setiap malam Senin. Insyaallah ini akan menjadi kegiatan rutin kita insyaallah. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa. Benarkah membaca Quran kepada orang mati itu hukumnya ialah haram? Ini akan menjadi tema kajian kita insyaallah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah beri kita pemahaman ilmu yang baik, sehingga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita insyaallah. Ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Munaqashatu adillati tahrimi qiraatil Qur'an alal amwat. Perdebatan dalil-dalil tentang haramnya membaca Al-Quran atas orang yang sudah meninggal. Ini jadi rujukan kita pada malam hari ini adalah kitab Al-Mizan Al-Adil Litamizil Haq Minal Batil, yang penulisnya adalah Abdul Qadir Isa. Mudah-mudahan ini jadi bekal ilmu bagi kita pada malam hari ini. Adalatuhu ala tahrimi qiraatil Quran alal amwat wa qawluhu la yasilu sawabuha ilaihim yumkinu hasruha fi mayali. Kata beliau, akan kutunjukkan atas dalil-dalil tentang haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang sudah meninggal. Ini dalam satu keunikan dari kitab ini adalah dia mengedepankan terlebih dahulu argumentasi orang-orang yang mengharamkan untuk membaca Al-Quran kepada orang mati atau menghadiahkan pahala kepada orang mati. Lalu di bagian akhir dari setiap tema itu dia mengedepankan dalil-dalil Quran, hadis, usul fikih, kemudian qaul para ulama tentang kekeliruan mereka di dalam memahami teks-teks nas yang di awal dia sebutkan tadi, yang merupakan argumentasi daripada orang-orang yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal itu adalah terlarang, bid'ah, dan masuk neraka pelakunya. Pertama, ada sebuah dalil yang mengatakan la yasilu sawabuha ilaihim, tidak akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Dalilul awal ala tahrimihi qiraatul Quran alal amwat. Dalil yang pertama atas haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang sudah meninggal. Ya, ini kajian ini tolong kalau diikuti sampai akhir ya, biar nanti tidak
misinformasi. Al-ma'ruf, adapun yang diperintah kata penulis, anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal huwal istighfar, innamal huwal istighfar la tilawatul Qur'an wa hadza huwal manqul wal ma'qul. Kata beliau, orang yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran untuk orang mati itu, yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah istighfar, memohonkan ampun untuk yang bersangkutan, bukan untuk membaca Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan, di penulis, karena di awal ini memang beliau mengatakan asal muasal kitab ini adalah beliau diberi beberapa kitab-kitab kecil yang berisikan tentang hujaman-hujaman ya, terhadap atau celaan-celaan terhadap orang-orang yang mengamalkan membaca Al-Quran untuk orang mati. Nah, beliau mengatakan bahwa dalil mereka bahwa membacakan Al-Quran untuk orang mati itu terlarang karena ada dalil al-ma'ruf anhu sallallahu alaihi wasallam innama huwal istighfar. Nah, yang Nabi perintahkan dikerjakan orang hidup untuk orang mati itu adalah memohonkan ampun, la tilawatul Quran, bukan untuk membaca Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan hadza huwal manqul wal ma'qul. Ini dinukil dari hadis-hadis, keterangan-keterangan para sahabat katanya, dan ini adalah sesuatu yang rasional. Nah, itu dalil mereka bahwa terlarang membaca Al-Quran, bahkan tidak sampai bacaan Al-Quran itu kepada orang yang sudah meninggal. Lalu beliau mengatakan, aku berkata, nam ya. Waroda anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala istaghfiru li akhikum. Benar, ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa mohon ampunkanlah kepada saudaramu, wasalu, dan mohonkanlah lahu baginya atas bita, supaya dia tetap, maksudnya mendapatkan ampunan di alam kubur itu. Fa innahu al-an yus'alu, karena sesungguhnya dia saat ini lagi ditanya, lagi dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Benar katanya, bahwa memang benar ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi menyuruh kita untuk meminta ampun kan untuk orang yang sudah meninggal itu. Walakin tetapi waroda datang anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ta'ala, sesungguhnya Nabi itu ta'ala membaca Nabi ayatin, beberapa ayat, wa qisman min suwari, dan satu bagian dari beberapa surat, surat Al-Quran maksudnya, wada'an nas ila qiraati suwari ala maiti. Kemudian Nabi mengajak manusia untuk membacakan Al-Quran, membacakan beberapa surat untuk si mayat, kama sanubayyinuhu, sebagaimana yang nanti akan kami jelaskan, mufasilan dengan rinci insyaallah ta'ala ingda zikril adilati, ketika kami akan menyebutkan dalil-dalilnya. Mima yadulu ala jawazil amroini al istighfar wa tilawati. Kami akan tunjukkan dalil-dalil di mana bolehnya membacakan istighfar dan membacakan Al-Quran untuk orang mati. Di bagian akhir dari video ini akan dijelaskan. Wa qulu sahibu kutubi dan berkata bahwa wa qawlu sahibu kutubi, dan berkata pemilik kitab yang kecil-kecil itu, hadza huwa al-manqul. Ini adalah pendapat ini dinukil, walaisa fi adillati dalilun wahid yusta'annasu bihi, dan tidak ada dalil yang menyunahkan untuk membacakan Al-Quran bagi orang mati. Ini kata mereka yang sering mereka sampaikan kepada umat. Au yushamu minhu raihatu jawazi qiraatil Quran, atau tidak tercium adanya bau bolehnya untuk membaca Al-Quran. Maksudnya tidak ada dalil, tidak ada indikasi, tidak ada sinyal bahwa boleh untuk membacakan Al-Quran au suwari maksusatin,
atau beberapa surat yang dikhususkan. Qaulu hadza lahu maknayani. Perkataan ini bisa jadi ada dua makna katanya. Orang yang mengatakan bahwa nggak ada dalil disunahkan untuk membacakan Al-Quran untuk orang mati, nggak ada dalil katanya. Bahkan indikasi adanya dalil itu pun korenahnya pun nggak ada, kata mereka begitu, untuk membacakan Al-Quran atau sebagian surat-surat yang khusus untuk orang mati. Itu kata mereka. Nah, kemungkinannya ada dua hal terhadap orang yang suka mengatakan demikian. Yang pertama, yang pertama, annahu lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam dalilu ala zalik. Bahwa sesungguhnya dia memang tidak menemukan atau tidak mendatangkan dalil atas hal tersebut. Kalau dia menduga bahwa tidak ada dalil katanya, dia menduga bahwa tidak ada dalil untuk mengatakan tersebut, wa hadza khata'. Nah, ini kesalahan. Seandainya dia menduga bahwa tidak ada dalil untuk membolehkan membaca Al-Quran bagi orang mati, maka penulis kitab mengatakan wa hadza khata', itu kesalahan. Waqad waradat iddatu ahadits saufa nazkuruha insyaallah taala. Dan sungguh datang sejumlah hadis-hadis yang nanti akan kami jelaskan terkait dengan bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang meninggal, bahkan disunahkan dan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal tersebut. Au annahu lam ya'lam bihadzal adillati wa lam yasil ilaihi, atau benar dia tidak mengetahui adanya dalil yang sampai kepadanya terkait dengan bolehnya untuk membaca Al-Quran bagi orang yang sudah mati. Wa hadza aidan fi ghayati juhala. Dan kalau memang benar statement itu sudah keluar dan dia tidak mengetahui ada dalil bahwa hal itu dibolehkan, maka itu satu kebodohan. Satu kebodohan bagi seorang intelektual, seorang ustadz yang mengatakan tidak ada, padahal dia belum meneliti dengan dalam terkait dalil-dalil atas kasus tersebut. Li'annahu la yajuzu nafiyun adillati dunal ihati biha wal itla'i alaiha. Karena tidak dibolehkan seseorang itu menafikan, meniadakan dalil ya, sebelum kemudian dia melakukan penelitian, melakukan bacaan yang dalam terkait kasus tersebut. Jadi tidak dibenarkan kita mengatakan ini enggak ada dalilnya, padahal bacaan kita memang belum sampai ke sana. Kitab-kitab yang kita baca sangat terbatas. Kita kan belum tuntas membaca seluruh kitab-kitab para ulama, lalu kemudian tiba-tiba kita mengambil kesimpulan dengan sependek pengetahuan kita, enggak ada dalilnya, haram itu gitu. Nah, itu cara yang sangat keliru. Kama la yajuzu isdarul ahkami min tahlili au tahrimi hatta yutimal musdiru darasata adallatil hukmi nafian au isbatan. Sebagaimana tidak dibolehkan seseorang menghadirkan satu hukum dari sebuah hukum yang halal atau haram sebelum sempurna mempelajari sumber-sumber dalil hukum tersebut yang meniadakan, menafikan atau menetapkan adanya hukum tersebut. Jadi kita nggak boleh sembarang mengatakan bahwa ini halal, ini haram, ini bid'ah sebelum penelitian kita benar-benar dalam terhadap kasus tersebut. Sebelum kemudian sumber-sumber primer dan sekunder sempurna kita baca untuk kemudian memberikan kesimpulan bahwa benar itu tidak ada dalilnya. Jadi satu kekeliruan yang sangat luar biasa, terlalu prematur untuk menyimpulkan bahwa tidak ada dalil yang menyebutkan tersebut. Karena yang demikian itu kita nanti kena kepada satu hadis ya. Ajra'ukum ala futya ajra'ukum ala nar.
balasan kamu atas satu fatwa adalah balasan kamu atas neraka. Itu karena kita mengambil kesimpulan hukum yang sebenarnya masih terlalu prematur, masih terlalu dini. Kita belum menelaah lebih dalam tentang kasus tersebut, tapi kita sudah berani menyimpulkan terlebih dahulu bahwa tidak ada dalil terkait kasus tersebut. Itu saya kira terlalu mengada-ngada. Nah, pernyataan yang tadi, pernyataan bahwa tidak boleh, tidak ada dalil yang menyunahkan untuk membaca Al-Quran bagi orang mati, bahkan tidak tercium pun adanya dalil-dalil terkait dengan kesunahan itu. Makna pertama tadi sudah saya sampaikan, dan makna yang kedua adalah huwa annahu ya'lamu annahu waradat anhu sallallahu alaihi wasallam iddatu adallati lakinnahu la yuqbaluha wa la yaqulu biha li'annaha la tawaffaqa hawahu. Atau sebenarnya dia tahu ada dalil yang menyebutkan sunnah untuk membacakan Al-Quran bagi orang mati, tapi kemudian lakinnahu la yuqbaluha, tapi dia tidak mau menerima dalil itu karena li'annaha la tawaffaqa hawa, karena nafsunya tidak dalil itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia berkeinginan lain tapi ternyata ada dalil gitu, tapi enggak sepakat dia dengan dalil itu. Padahal ada dalil, dia tahu bahwa ada dalil yang memberikan kesunahan, bahwa sunnah hukumnya untuk membacakan Al-Quran bagi orang yang sudah mati. Tapi karena sudah terlanjur kadung kita mengatakan bahwa, atau dia mengatakan bahwa itu bid'ah, itu terlarang, sudah terlanjur memberikan statement itu di mana-mana. Lalu dia menemukan dalil, tapi dia sudah terlanjur memberikan statement itu dan malu untuk menarik fatwanya itu. Bisa jadi begitu. Fanaqulu lahu hina izin lana a'maluna walakum a'malukum. Karena memang ada dalil membolehkan, oke, kamu kekeh dengan pendapat kamu semacam itu, enggak apa-apa. Dan kita bisa mengatakan bahwa lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami dan amal kamu. Wa kullu yus'alu amma yaqulu wa ya'malu. Dan setiap kita, tentu masing-masing kita akan ditanya tentang apa yang kita sebutkan dan apa yang kita perbuat. Wa ma qauluhu hadza huwal ma'qul. Kalau pendapatnya yang mengatakan bahwa haram membacakan Al-Quran bagi orang yang sudah mati itu, bahwa benar itu ma'qul, rasional gitu, maka fanaqulu ingkana, jika benar itu ucapan itu ma'qulu laka faqad taksudu fala gurabatan. Seandainya benar bahwa ungkapan itu adalah rasionalitas orang yang mengatakan itu, kemudian dia menghendaki itu, maka tidak diragukan lagi, tidak enggak asing lagi bahwa memang orang-orang semacam ini suka mengatakan hal-hal semacam itu. Wa in kana maksuduka ma'qulul ulama gitu, ma'qulul ulama wal uqala. Dan seandainya yang dia maksud dengan ma'qul, rasional, bahwa ini masuk akal, bacaan Quran itu enggak akan sampai, ini sudah sangat rasional. Jika ungkapan itu dia nukil dari perkataan ulama dan para uqala, maka faqad irtakabtu khata' kabirat. Maka sungguh aku menemukan, kata penulis kitab, kesalahan yang sangat besar. Li'anna ma'qulahum wa qiyasahum kana min a'zami adillati ba'da dalil naqli. Karena sesungguhnya perkataan para ulama, kias para ulama, itu analogi para mereka, ada min a'zami adillati ba'da dalil naqli, bahwa itu adalah dalil yang sangat besar sesudah dalil-dalil naqli, itu Al-Quran dan Sunnah. Kama satara fin naqliha, sebagaimana telah kami perlihatkan di dalam nukilan kami, ani sahabati wa fuqaha, insyaallah ta'ala. Kami akan menukilkan dari para sahabat dan para ahli fikih insyaallah. Nah, ini
penulis kitab mulai memberikan argumentasinya. Dalil sani ala tahrimi qiraatul Quran ala amwat. Dalil yang kedua atas tuduhan mereka bahwa haram membacakan Al-Quran untuk orang yang meninggal adalah marohau Baihaqi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Biasanya yang kita sering lihat di video-video itu atau di ceramah-ceramah mereka mengatakan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Iqra'u surat al-Baqarati fi buyutikum wa la taj'aluha kuburan. Bacakanlah oleh kalian surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, wala taj'aluha kuburan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kubur. Gitu. Nah, kan kita sering dengar hadis ini. Lalu apa kata mereka? Wa taqibuhu, kemudian mereka mengikutkan dengan terhadap dalil tadi ala hadisi bi qaulihi, atau sebuah hadis dengan ucapan Nabi, wa inna maqala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haza ini li anna kubura laisat mahalan li qiraatil Quran, karena sesungguhnya kubur itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Nah, ini yang sering mereka tuduhkan ya. Mereka mengatakan bahwa ada hadis Nabi, bacalah Al-Quran surat Al-Baqarah di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kubur-kubur. Baru sesudah itu mereka kemudian berdalil lagi dengan sebuah hadis ya, yang mengatakan bahwa li'annal kubura laisat mahalan li qiraatil Quran. Baru penulis kitab menyangga itu, aku berkata, inna sanada hadis fihi Ahmad bin Abid qala Ibnu Adi suduqulahu munkirun wa du'afahu al-Hakim Abu Hamid wa Zahabi. Beliau mengatakan bahwa dalil tentang kuburan, bahwa kuburan itu bukan tempat untuk membacakan Al-Quran, ada seorang perawi yang didoifkan oleh Imam Hakim dan Abu Ahmad dan Zahabi. Jadi dalilnya adalah didoifkan oleh beberapa ulama hadis. Wa ma'adzalika fa inna ma'nahu ghairu ma fahamahu. Dan disertai dengan itu, sesungguhnya makna hadis itu bukan apa yang semestinya difahami. Fa inna ma'nahu, karena sesungguhnya makna hadis itu adalah Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, wala taja'aluha, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu khaliyatan, kosong, min qiraatil Quran, dari bacaan Al-Quran. Kal maqabir, seperti kuburan, al-khaliyati, yang kosong, minal qiraati, dari bacaan Al-Quran. Li'anna ahlal kuburi, karena sungguhnya penghuni kubur, la yaqra'unal Qur'ana, mereka tidak dapat membaca Al-Quran, bisababi mautihim, sebab kematian mereka. Itu mafhumnya, itu pemahaman hadisnya. Bukan berarti hadis Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran atau surat Al-Baqarah di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur, sebagai sebuah dalil bahwa haram untuk membaca Al-Quran di kuburan. Itu pemahaman yang keliru. Bahkan maksud hadis itu sebenarnya adalah kalian bacakanlah surat Al-Baqarah di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu kosong dari bacaan Al-Quran, seperti kosongnya bacaan Al-Quran di kuburan. Karena penghuni kubur nggak bisa baca Quran lagi, baca surat Al-Baqarah itu, karena mereka sudah meninggal. Tapi mereka memahaminya lain. Memahaminya bahwa bacaan Al-Quran itu di rumah, bukan di kubur. Di kubur itu katanya bid'ah dan terlarang. Sebenarnya itu sebuah perumpamaan. Makanya dibutuhkan sebuah perangkat ilmu balago, perangkat ilmu nahwu sorob yang matang, supaya kemudian kita mampu menangkap pesan-pesan kekuatan bahasa yang ada di hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu tahu mana makna kinaya dan seterusnya, tasbih dan seterusnya yang ada di sebuah istilah-istilah di ilmu nahwu dan sorof gitu. Nah, itu pemahaman hadisnya.
Nah, kira-kira demikian ya. Oh, ada lagi. Dalil salis, dalil yang ketiga ala tahrimi qiraatul Quran alal amwat. Yaitu atas haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang mati. Kata mereka terlarang. Nah, dalil mereka terlarang itu adalah wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa inna laisal insana gitu. Wa inna laisal lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang ia upayakan, apa yang ia ikhtiarkan. Itu surat An-Najm ayat 39. Kamu nggak usah baca Quran, kata mereka di Al-Quran, di kuburan, atau dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Sebab manusia itu hanya akan memperoleh apa-apa yang dia sudah meninggal. Sebab manusia itu yang dia hanya mendapatkan apa yang dia upayakan, bukan dari upaya orang lain untuk dirinya. Kan begitu, orang sering mengatakan demikian. Kemudian berdalil dengan surat An-Najm tadi bahwa wa inna laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang diperoleh oleh manusia kecuali apa yang dia upayakan. Dalilnya itu ya, ini ayatnya benar, tapi pemahamannya masih perlu dipertanyakan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil selanjutnya yang sering mereka jadikan sebagai argumentasi bahwa terbatas hanya pada beberapa amalan yang kemudian bisa bermanfaat bagi si mayat tersebut. Yaitu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'ulah. Bahwa ketika mati seorang anak Adam, manusia kita, maka putuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan yang mendoakan. Kata mereka cuma itu. Adapun bacaan Quran orang lain, atau di kampung-kampung itu ada jiau dan seterusnya, mereka mengatakan itu nggak ada manfaatnya, nggak akan sampai gitu. Dalil mereka tadi bahwa Rasul hanya membatasi pada 3 hal tadi. Baru mereka perkuat dengan surat An-Najm, wa inna laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang diperoleh oleh manusia itu kecuali apa yang dia upayakan. Aku berkata, kata penulis kitab, al-ayatu mansukhatun biqaulihi ta'ala. Ayat surat An-Najm tadi, surat An-Najm ayat 39 itu adalah ayat yang sudah dimansuh. Ayat yang sudah tidak berlaku lagi hukumnya jika dikaitkan dengan hal ini. Tinggal ibarahnya mungkin. Tinggal hikmahnya. Nah, dalam kaitan ini ayat tersebut sudah dimansuh dengan sebuah firman Allah, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Surat Al-Hasyr ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang datang mereka min ba'dihim, dari sesudah mereka, yaquluna, mereka berkata, rabbana ighfir lana, duhai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, allazina, yaitu orang-orang yang sabakuna, telah mendahului kami, bil imani, dengan iman. Itu orang-orang yang sudah meninggal maksudnya. Nah, ayat ini telah memansuh ayat tadi gitu. Yaitu surat An-Najm yang sudah dimansuh oleh surat An-Najm ayat 39, dimansuh oleh surat Al-Hasyr ayat 10. Dan wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wallazina amanu wa atba'ahum zuriyatahum bi imanin alhaqna bihim zuriyatahum wa ma alatsnahum min amalihim min syai'. Surat At-Tur ayat 21. Itu ayat selanjutnya yang memansuh. Adapun orang-orang yang beriman wataba'athum, dan mengikuti kepada mereka zuriyatahum, keturunan mereka, bi imanin, dengan iman, alhaqnahum, kami pertemukan mereka, zuriyatahum, dengan anak-anak mereka, wa ma alatsnahum, dan kami tidak mengurangi kepada mereka, min amalihim, dari perbuatan anak-anak mereka, min syai'in, dari sesuatu pun.
Artinya perilaku orang lain itu memberikan dampak kepada mereka yang sudah meninggal. Hai sudalat al-ula, dalil itu menunjukkan yang pertama, dalil itu menunjukkan ala annal insana yastafidu min du'ai ghairihi, bahwa sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan manfaat dari doa orang lain. Minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, ma'annahum, bersama sesungguhnya mereka, ma'a du'aihim, dan doa orang-orang mukmin, laisu, yang mana mereka min sa'ihim, bukan dari usaha dia yang sudah meninggal. Jadi orang yang beriman itu akan mendapatkan manfaat dari doa orang lain, dari doa orang-orang mukmin, yang kemudian doa itu sebenarnya bukan usaha dia yang sudah meninggal, tapi dia tetap akan memperoleh pahala, memperoleh keringanan atas doa orang mukmin yang masih hidup. Wa ayatus saniyah, dan ayat yang kedua tadi yaitu surat At-Tur, ya, surat At-Tur. Bayanat, menjelaskan ayat itu, anal aulada wal azwaja yulhaquna bimaroti bi abaihim wa azwajihim as-solihin. Bahwa sungguhnya anak mereka, istri-istri mereka itu yulhaquna, disamakan dengan derajat bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan orang-orang soleh lainnya atau suami-suami mereka. Ikraman lahum, karena memuliakan kepada mereka. Wa yastafiduna min a'malihim, dan mereka akan mendapatkan, orang-orang yang sudah meninggal itu akan mendapatkan faidah dari amal-amal orang yang masih hidup itu. As-solihati, dari amal-amal soleh. Ma'anahum wa a'malahum laisu min sa'ihim, yang mana amal itu bukan amal mereka, bukan ikhtiar mereka yang sudah mati, tapi ikhtiar orang yang masih hidup, yang kemudian diniatkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Nah, inilah beberapa dalil yang kemudian membantah pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal itu adalah perkara bid'ah dan terlarang, dan kenyataannya tidak demikian, sebab ada sejumlah dalil justru yang mendukung bahwa membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal itu pahalanya sampai, dan pemahaman orang terhadap teks-teks hadis dan beberapa ayat tadi ternyata memang ada kekeliruan di dalam memahami teks-teks tersebut. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita, terutama bagi kita yang ada di Pulau Mongondo Timur, bahwa tradisi kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu adalah sebuah kesunahan. Ada sejumlah dalil yang mendukung amaliyah tersebut, dan harus kemudian kita tetap jaga baik-baik, sebab itu bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal. Insyaallah di pekan selanjutnya akan kita lanjutkan kajian ini dengan beberapa argumentasi lain atas tuduhan-tuduhan mereka terkait dengan amalia kaum muslimin wal muslimat yang sudah biasa kita lakukan. Tafadhol, kalau ada teman-teman yang di Facebook ingin mengajukan sejumlah pertanyaan, insyaallah akan dijawab. Kalau tidak sempat ya di kolom komentar nanti akan saya jawab. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.